Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Saya Agnes Florencia Yovita Gaa, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Negeri Batawa, Kabupaten Nagekeo. Video ini berisi koneksi antar materi Modul 1.4 Budaya Positif. Keterkaitan antar materi Modul 1.1 Filosofis Pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, Modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan Modul 1.4 Budaya Positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku yang pertama dan yang kedua, maka motivasi yang ada pada diri murid masih berasal dari eksternal, sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu pertama, sebagai penghukum, yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga, sebagai teman, yang keempat, sebagai pemantau, dan yang kelima, sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol guru, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang dapat diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah,
maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman dan aman. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Yang berikut refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan yang dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan sebagai teman. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang kedapatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada beberapa murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan sebagai teman. Perasaan saya saat itu, saya diliputi perasaan bersalah karena memberikan hukuman jika anak berbuat kesalahan. Dan setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan mulai menyadari pentingnya komunikasi untuk menumbuhkan rasa mandiri dan tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda?
Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun saya menggunakan satu tahap saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid agar budaya positif tidak hanya dilakukan di sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan saat murid berada di lingkungan manapun. Sekian dan terima kasih. Salam Guru Penggerak.